makan. Pas udah bayar, terus dia lagi lihat HP, kayak lagi lihat YouTube. Dia lihat saya gitu, abang yang politik itu bang ya? Kok tahu ya? Aku lihat bang. Sama tanya balik, abang udah tahu aku lagi ngapain di Batam? Yeah. Tahu dong, wali kota bang ya? Yeah. Iya saya wali kota gitu. Iyalah, haruslah yang muda lah dia bilang gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya saya meyakinkannya jauh sebelum bicara pilpres dan pilkada. Saya meyakinkan istri itu sebelum saya ngajak istri saya nikah. Sebelum pilpres pun saya udah bilang ke istri bahwa panggilan saya ini kayaknya sektor publik, tapi kayaknya bukan sebagai teknokrat atau seperti tanda kutip staf ahli, tapi kayaknya lebih ke politik ya, karena kok menurut pengamatan saya orang di politik ini jauh lebih sedikit orang yang punya hati mau melayani, mau berjuang buat rakyat itu ada, tapi jauh lebih sedikit dibanding orang lain. Jadi saya udah memberikan skenario terburuk kepada istri saya bahwa saya masuk di politik di mana pasti banyak yang nggak suka saya, pasti. Karena kan membenarkan yang salah itu kan pasti orang nggak nyaman. Yeah. Dan orang nggak nyaman bisa aja dia diam atau dia lawan kita balik. Jadi saya bilang itu pahit-pahitnya ke istri jauh sebelum itu. Jadi karena mungkin udah pahit-pahit banget sebelum saya nikah ngobrol sama istri, akhirnya ya untuk setiap merayu di kemudian hari itu jadi lebih mudah. Meskipun saya selalu bilang memang pasti saya dahulu dengan minta maaf di setiap perjuangan saya. Apakah kemarin perjuangan di Pileg di DPR Senayan kemarin kan saya kemarin habis dari Jakarta atau di Batam. Karena saya minta maaf gitu pasti kamu yang lebih banyak berkorban. Karena saya sebagai Renarnas pengorbanan ini kan ada, tapi kan nggak terlalu kentara karena kan ini kan passion saya. Tapi kan istri saya kan bukan punya passion jadi istri politisi kan, mana ada sih istri ditanya, passion kamu, passionku istri politisi kan, nggak mungkin ada. Saya selalu minta maaf, saya pasti akan merugikan kamu karena ketidakhadiran saya pasti kan mengganggu kamu dan anak kita. Kita sejak Oktober kali ya? Oktober. Kita kapan ya, Jo? Oktober ya? Oktober akhir. Oktober lebih banyak. Oktober akhir awal tengah ya? Akhir. Kita tuh Oktober akhir baru tuh. Oktober akhir. Tempat favorit di Batam. Sebenarnya food court Pasir Putih saya suka banget sih. Pasir Putih. Food court Pasir Putih itu enak. Tempat lain saya suka ngopi sih. Ya standar lah, ngopi morning bakery saya suka gitu. Tempat kopi ya. Mana lagi kita ya, Jo, saya gue suka banget ya. Oh, seafood, Acia ya? Seafood Acia enak tuh kan makan Acia. Jadi saya emang orangnya suka makan, tapi nggak suka makan yang di hotel. Saya paling nggak suka makan ruang tertutup. Enak tuh makan tuh yang outdoor, di pinggir jalan, rame, dan pasti enak. Kaki lima nggak apa? Sangat, saya kan kaki lima banget. Kaki lima banget. Kayak semalam ya, terakhir saya makan itu nasi goreng di Greenland. Depan Indomaret. Ternyata yang jual nasi goreng, kan saya pesen bagus ya, nasi goreng, telur mata sapi setengah matang. Karena saya suka yang kulit telurnya masih pecah kan. Makan, pas udah bayar, terus dia lagi lihat HP, kayak lagi lihat YouTube. Dia lihat saya gitu, abang yang politik itu bang ya? Kok tahu ya? Aku lihat bang. Sama tanya balik, abang udah tahu aku lagi ngapain di Batam? Yeah. Tahu dong, wali kota bang ya? Yeah. Iya saya wali kota gitu. Iyalah, haruslah yang muda lah dia bilang gitu. Oh gitu. Tapi sayangnya satu lagi hujan-hujan. Jadi biasanya kalau orang nanya seperti itu, biasanya akan beli mobil ambil formulir dukungan. Tapi karena lagi hujan, karena tuh formulir basah, jadi nggak jadi. Jadi saya selalu senang kaki lima. Selalu senang kaki lima. Sebenarnya persoalan troli di Batam itu tidak se-urgent dan se-kompleks di Jakarta. Kenapa? Karena paling nggak yang saya tahu, kalau Jakarta itu banyak teman-teman tinggal di pemukiman air itu di bantaran sungai.
Jadi di 13 sungai di Jakarta itu orang-orang tinggal dengan menyempitkan sepadan sungai. Dan konteks ini kan nggak terjadi di Batam. Ya. Jadi urgensi untuk tanda kutip memindahkan teman-teman Garuda itu menjadi lebih minim. Satu. Kedua, saya itu karena saya kebetulan backgroundnya hukum, dan saya kan selalu buka diskusi dan meminta pandangan saran dari teman-teman yang lebih ahli dibanding saya. Nah, saya sering diskusi kadang sama teman saya yang pengacara publik, artinya pengacara HAM. Jadi dia bilang, Rian, kalau di dunia HAM yang paling sakral itu sebenarnya soal tempat tinggal. Artinya untuk memindahkan seseorang atau suatu keluarga pindah itu justifikasi harus luar biasa besar. Nggak bisa asal main potong pindahin orang. Dan ini berkali-kali saya selalu ngobrol. Jadi secara politik, sikap politik saya, pemindahan warga harus menjadi pilihan terakhir. Itu satu. Tapi kalaupun harus dipindahkan karena satu dan lain hal, ya, misalkan mau ada membangun jalan raya misalnya, atau saya nggak tahu, misalkan mau membuka apa yang penting banget ya, rumah sakit kita udah ada ya, publik lah, mungkin pelabuhan, intinya yang publik lah, yang publik butuh. Saya paling anti tuh kasih uang paku. Uang paku jadi semacam uang ganti rugi ya. Gitu ya. Oh, ini satu rumah ya, 5 juta, pergi ya. Saya paling anti. Kalaupun harus memindahkan, saya harus pindahkan ke pemukiman yang lebih layak dibanding yang sekarang. Karena kalau kita pindahkan orang ke tempat yang lebih tidak layak, lebih jauh, lebih nggak menguntungkan secara ekonomi kan, kita jadi akan bawa dia ke derajat yang lebih rendah dong. Ya. Kita harus naikkan level orang. Jadi kalau saya harus pindahkan orang, saya ingin pindahkan orang ke rusun yang sangat bagus dan murah. Jadi saya membayangkan mungkin dengan biaya hidup yang kurang lebih sama dengan biaya hidup di Ruli, orang itu dapat rusun yang bagus, bersih, listrik sudah terpasang, air sudah terpasang. Itu sikap politik saya sih soal pemindahan teman-teman di Ruli. Tapi itu menjadi sekali pilihan-pilihan yang terakhir. Untuk pemindahan yang terakhir lagi. Sangat terakhir. Saya harus lihat justifikasinya dulu. Dan saya itu tadi, saya paling anti uang paku. Karena kalau cuma kasih uang paku kepada warga, masalah itu nggak akan selesai. Kalau kita berikan warga 5 juta, 8 juta, 3-4 bulan juga hilang, habis, dan akan tidak lagi. Nggak selesai, jadi ngapain? Kita kan menjadi seorang pejabat publik, menjadi seorang administrator keadilan kan buat menyelesaikan masalah, bukan coba pindahin masalah. Pindahin masalah mah nggak usah sekolah, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, asal aja, nggak usah sekolah.